Apakah ini jeruk makan jeruk? Memang udah gak sulit. Kau serahkan juga ke KPK, ya. KPK-nya ya polisi juga. Pertanyaannya adalah, siapa kira-kira yang akan masuk ke BDN, ke KDMP, ke sekolah rakyat, dan seterusnya. 2 hari setelah FA dinyatakan sebagai tersangka, 2 atau 3 hari kita lupa, tiba-tiba Kejaksaan Agung mengambil kembali perintah yang meminta jaksa-jaksa tinggi untuk melakukan inventarisasi terhadap MBG itu diberhentikan. Apakah mungkin Pak Prabowo diharapkan melakukan perubahan? Tidak mungkin. Apalagi kalau Anda menyebut istilah reformasi. Saya merenung-renung sekarang. Kenapa reformasi polisi itu gagal? Karena kita pakai judulnya reformasi polisi yang boleh jadi secara psikologik agak menakutkan bagi Pak Prabowo karena reformasi itulah beliau ke Yordan gitu loh. Karena reformasi itulah beliau dipecat dari TNI. Gitu. Kita ini sudah buat beberapa acara yang dijadikan sebagai bahan bagi orang untuk melaporkan orang gitu loh. Melaporkan apa? Melaporkan makar orang lain ya. Iya, tuduhan makar, penghasutan lah macam-macam dan sebagainya. Gitu. Dari dulu kita udah merasa ini. Ya begini-ginilah kita bangsa ini ya, berputar di situ-situ aja sebenarnya gitu, nggak kemana-mana. Pasal-pasal karet hadzai artikel ini. Kalau dahulu selalu kita punya pameo ya, mudah-mudahan ini pelajaran penting lah. Ya. Bangsa kita ini adalah bangsa yang memang amat sangat doyan belajar, tapi nggak senang naik kelas gitu loh. Belajarnya senang, doyan sekali, studi banding berapa kali ke luar negeri gitu ya, atau studi banding DPRD berapa kali ke Jakarta, kemana-mana studi bandingnya, tapi selalu gagal untuk naik kelas gitu. Dan di era Pak Prabowo ini saya kira bukan hanya kita gagal naik kelas, tapi bahkan mungkin kita akan turun kelas. Turun kelas dari mana? Dari hampir semua aspek lah ya. Nah, ekonomi kita kalau tidak disebut jalan di tempat, justru sekarang mulai mengalami kemunduran. Ya. Kemudian demokrasi kita nggak usah ditanya lagi lah, babak belur, hampir semua aspeknya gitu. Ya, jadi misalnya bahwa ada orang yang dituduh makar karena pidato itu menunjukkan ya apa istilahnya itu ya, demokrasi kita ini sedang tergerus. Seseorang bisa dituduh makar kalau dia angkat senjata itu. Kalau dia nggak mengakui pemerintahan pusat, lalu membentuk pemerintahan sendiri. Seperti yang terjadi pada peristiwa PRRI tahun 58 kan. Di mana kita tahu salah satu anggotanya itu adalah orang yang dekat dengan Presiden Pak Prabowo hari ini gitu ya. Nah itu bisa disebut sebagai makar. Tapi kalau hanya karena pidato ya, lalu disebut makar, itu menunjukkan kepada kita keruntuhan dari prinsip-prinsip negara demokratik itu gitu ya. Nah ekonomi kita kalau nggak disebut melambat tadi itu, kalau nggak disebut turun tadi istilahnya melambat ya. Lalu di demokrasi kita, adalah susah. Tadi Bung Arief sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Nah sekarang di hukum kita juga mengalami yang seperti yang sekarang gitu. Nggak ada perkembangannya yang sangat signifikan ya. Jadi penegakan hukum dalam konteks misalnya pemberantasan korupsi ini hanya dijadikan sebagai alat pencitraan bagi Pak Prabowo sebetulnya. Gitu. Ya, seolah-olah ada penegakan hukum, seolah-olah ada kegiatan untuk apa istilahnya pemberantasan korupsi dan sebagainya. Tetapi ya gitu-gitu aja. Nah istilah saya itu cara yang disebut untuk melakukan pencitraan itu dengan membuat satu dua peristiwa seolah-olah besar gitu untuk menutupi peristiwa-peristiwa besar lainnya. Nah jadi misalnya kalau ada 10 peristiwa ya cukup Anda selesaikan 2 itu udah cukup seolah-olah kalau Anda sedang bekerja untuk menutupi semua hal itu. Saya kira itulah yang sedang terjadi gitu ya. Kalau banyak kritik mulai dialamatkan kepada MBG, ya MBG begini-begini, ya tangkaplah 3 orang gitu. Lalu muncullah kesan bahwa, dan itu memang bukan muncul, dikesankan oleh pihak istana bahwa Pak Prabowo tidak kompromi dengan korupsi gitu ya. Sampai orang dekatnya pun disikat oleh beliau, kan kira-kira itu. Ya kan, padahal kita mengatakan dari awal, ini tinggal tunggu waktu saja orang-orang di MBG ini bakal bisa diciduk oleh aparat penegak hukum.
Kenapa? Karena memang didesain untuk orang bisa maling gitu loh. Dengan sangat mudah jadi maling gitu. Makanya saya menyebut 3 orang yang ditetapkan tersangka itu korban dari sistem yang dibuat oleh Pak Prabowo. Ya, jadi Pak Prabowo membuat satu badan, yang badan itu banyak lubangnya, yang memungkinkan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, ya kan, terjadilah seperti yang sekarang. Bahkan ketika badan itu didesain dengan bagus sekalipun, dikunci lubang-lubangnya, orang tetap korupsi, apalagi dibuka gitu ya, diciptakan lubang di atas, diciptakan lubang di bawah, diciptakan lubang di tengah, di samping kiri kanan dan seterusnya itu gitu, ya itu dengan sendirinya akan terjadi gitu. Nah, ketika ada penetapan tersangka BGN, lalu dicitrakanlah Pak Prabowo itu seolah-olah presiden yang anti korupsi gitu ya, bahkan orang paling dekat dari beliau pun diambil, diciduk gitu ya. Tapi nggak ada perubahan BGN yang signifikan sampai hari ini. Ada nggak desain perubahannya? Targetnya tetap sama, 82 sekian juta gitu ya. Orang yang memimpinnya adalah orang lama ya. Lalu pengadaan di sana, pengadaan di sini, kita nggak tahu apa transfer atau tidak. Nggak ada. Jadi nggak ada perubahannya. Sama seperti nggak ada perubahannya ya dari tuntutan reformasi institusi polisi. Apa yang berubah? Nah, jadi sekarang Pak Prabowo bermain di isu itu ya, bermain di isu, iya dia akan kelihatan polanya sekarang. Dia akan adaptasi semua tuh. Apa yang sekarang orang protes MBG, oke, kita perbaiki MBG. Apa yang lagi diprotes orang kemarin Agustus? Polisi, oke, kita reformasi polisi. Lalu seiring dengan dibentuklah tim perbaikan, seiring dengan waktu, ya kan, orang lupa, muncul peristiwa baru yang lebih besar, dan ditetapkanlah persis seperti undang-undang polisi ditetapkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang nggak lebih dari 3 hari masa kerja dan 5 hari masa tanggal itu. Setelah ya draft dari pemerintah masuk kepada DPR, dan 2 minggu kira-kira setelah draft dari tim reformasi polisi itu diserahkan kepada DPR. Ada yang berubah nggak dari DPR sejak tahun Agustus 2025? Nggak ada. Yang berubah itu cuma 2, bahwa mereka mulai nggak flexing lagi gitu, nggak suka flexing lagi lah ya anggota-anggota DPR-nya gitu. Dan yang kedua nggak lagi hura-hura lah ya kan, menyebut bahwa ya setidaknya hari ini ya nggak lagi menyebut bahwa harta kekayaan sekian, mobilnya sekian, ya sekian, jalan-jalan dulu, itu mulai agak berubah. Tapi pola sidang, cara sidang, membahas aturan, membahas undang-undang, nggak ada yang berubah. Yang terakhir itu ya undang-undang kepolisian itu. Nggak ada orang yang menyangka bahwa dalam 5 hari undang-undang itu bisa ditetapkan di rapat paripurna tanpa masukan dari publik. Nah, supaya kesannya ada masukan, ya mereka milih-milih orang, siapa yang diundang gitu loh kira-kira kan. Ini kita undang, ini kita undang. Biarkan mereka bicara apa saja, tapi masukannya nggak dimasukkan. Jadi ada model kamuflase demokrasi sekarang ini gitu. Jadi prosedur-prosedur demokrasi itu dijalankan, tapi sekaligus diabaikan. Bahwa orang diundang ya gitu. Oke, kita udah wawancarai sekian ribu orang. Tapi ada enggak dari wawancara itu yang masuk di dalam reformasi polisi yang sekarang? Saya tanya dulu tuh. Yang ada justru penolakan Kapolri yang sampai mengatakan tuh ya, kalau nanti polisi berada di bawah TNI ya, Kementerian atau kementerian, ya. Lalu beliau ngomong apa ya saat itu? mundur. Saya tidak akan menerima menterinya kalaupun ditunjuk, ya. Lebih baik saya bertani, ya kan? Aduh, kalau Pak Sigit bertani, saya khawatir saya kayaknya harus berhenti bertani juga gitu. Tersaingin nanti. Wah, udah jelas kita kalah ya. Gitu ya. 1/4 hektar dengan berapa hektar? Ya, lalu kemudian juga beliau mengatakan, ayo semuanya ya itu merujuk kepada institusi polisi untuk mempertahankan ide ini supaya tidak lagi menjadi bagian dari TNI. Jadi yang diterima oleh DPR dan pemerintah itu gitu. Bukan pikiran soal apakah mungkin kalau institusi polisi ini berada di bawah kementerian misalnya. Apakah mungkin bahwa institusi polisi ini tidak berhubungan langsung lah dengan presiden dan sebagainya itu.
Sebab itu diskusinya kan itu udah lama lah soal itu. Itu yang terjadi. Gitu. Nah oleh karena itulah ketika terjadi peristiwa tanggal berapa kemarin tuh ya, pembongkaran terhadap kasus yang berhubungan dengan FH, kita dari awal merasa ini nggak akan kemana-mana. Gitu. Kenapa? Pertama yang melakukan pembongkaran itu polisi yang nggak punya sejarah membongkar kasus korupsi besar. Mana ada sejarah polisi bongkar kasus besar? Bongkar apa namanya itu ya, di daerah saya tuh pembongkaran eksplorasi sumber daya alat ilegal ya sampai sekarang nggak tuntas-tuntas tuh. Padahal itu skala kecil ya di kabupaten tuh, orang per orangnya tuh kecil tuh. 86 bisa. Hah? 86 biasanya. Saya nggak mengatakan itu. Yang saya mau katakan itu adalah kapan polisi punya sejarah membongkar kasus korupsi besar. Saya kasih contoh, itu kasus Peti, ya tambang ilegal di daerah saya. Sampai sekarang tuh dikeluhkan orang nggak selesai-selesai. Ya sama 86 macam-macam itu lain lah ya. Saya mau pertanyaannya di situ dulu. Itu satu. Yang kedua, Kortas Tipikor ini ya dibentuk oleh Presiden Jokowi 2024. Berapa kasus yang mereka sudah buka? Coba cek kawan-kawan sekalian di berapa kasus. Setahu saya mungkin 1 atau 2. Dan kalaupun ini masuk, ini yang ketiga. Dan ini yang paling besar memang. Padahal mereka udah berdiri sejak 2024. Artinya sudah 2 tahun jalan tuh. Berapa kasus yang mereka tangani? Kortas Tipikornya. Nah, apalagi ketika mulai terjadi proses yang kemarin itu gitu. Makin membuat kita, lu kok jadi begini ya prosesnya gitu. Pertama adalah membuka secara terbuka ya, proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor itu ya, diliput sedemikian rupa, lalu sudah ada orang yang seolah-olah ditersangkakan dari proses itu. Ada image yang dibangun tentang ini. Dan uniknya, hingga hari ini kata Bung Wakil, kita nggak tahu apakah emas itu asli apa enggak. Oleh polisi sendiri. Iya, sepakat. Ke ituannya ke Nggak tahu, saya nggak menggugat itu. Yang saya gugat itu adalah, kok tiba-tiba ada orang yang disebut memiliki 74 kilogram emas. Itu maksud saya ya. Yang hingga hari ini orangnya ditetapkan tersangka, tapi barang buktinya belum dibuktikan bahwa itu emas asli. Itu saya nggak tahu bisa apa tidak gitu. Kan Bung Aito menyebut tadi itu kan belum dibuktikan bahwa itu. Ya, saya sih bukan ahli hukum, tetapi nggak perlu kayaknya S3 untuk memahami kok begini gitu. Saya justru mempertanyakan Bung Wakil buat apa lagi S3 Bung Wakil untuk kasus-kasus yang kayak begini. Nggak laku ilmu hukumnya ini. Sebab semakin pintar kita ilmu hukum berhadapan dengan kasus yang begini nih, kita kelihatan makin bego gitu. Kenapa? Karena kita nggak sesuai teori kita ini, nggak sesuai dengan buku yang kita pelajari ini. Ya kan? Ada orang ditersangkakan memiliki namanya ya 74 kilogram. Itu kalau kita main-main, ini dolarnya asli apa enggak? Jangan-jangan orang cetak. lagi diperiksa juga. Nah itu nih. Jadi dolar Singapura dan Ingat loh Bung ya, soal ijazah asli atau palsu butuh 2 tahun loh. belum selesai. Belum selesai. Asli apa enggak itu selesai. Enggak tahu saya mau mulai dari situ tadi kan. Nah jadi orang ditetapkan tersangka kalau barang buktinya belum diyakini itu asli atau tidak. Ya kan itu satu itu ya.
Nah, yang lebih mengejutkan tentu bagi orang, bagi kita sih mungkin udah yang hafal lah begini-gini ya. Siang ditetapkan tersangka, sore dilimpahkan kasusnya. Bahasa yang dipergunakan tuh ingat ya, dilimpahkan. Makanya Jadi bukan dialihkan tuh. Nah, secara umum pengertian pelimpahan kasus itu adalah P21. Secara umum yang dipahami, ya kan? Kalau ada orang menyebut kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, itu umumnya dimengerti bahwa kasusnya sudah P21. tinggal penuntutan. Tinggal penuntutan. Itu yang kita tahu. Lalu muncullah teknis pertanyaan secara hukum. Kalau dia udah P21, sementara yang bersangkutan sendiri belum pernah diperiksa, lalu sah nggak penetapan ketersangkaannya? Dan di mana ada proses hukum, orang belum pernah diperiksa setelah OTT ya, tadi itu ya, tapi bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sebab dalam prinsip hukum yang saya tahu, lagi-lagi saya bukan ahli hukum, saya cuma baca-baca hukum, seseorang wajib dimintai keterangan dulu sebelum yang bersangkutan dinaikkan statusnya. Sebab misalnya sebagai contoh, kan Jampitsus atau mantan Jampitsus ini udah menyampaikan kepada publik bahwa betul di rumah itu ada duit, tapi itu ada pemiliknya. Lalu pertanyaannya siapa pemiliknya? Kan kira-kira gitu. Iya, diperiksa dulu. Kan ada dua kemungkinan, ya. Dia tidak memilikinya, ya kan? Atau dia yang memilikinya. Kalau dia memilikinya, logik kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, TPPU, kan itu logikanya kan. Tapi kalau dia tidak memilikinya, lantas itu punya siapa? Dan berdasar itu kemudian kenapa ditetapkan sebagai tersangka? Bisa jadi punya pembantunya. Saya tidak tahu. Jangan-jangan ada yang datang tengah malam ya kan ke rumah itu lalu bongkar, masukkan itu, tutup kembali. Kan kita tidak tahu. Itu makanya harus diperiksa terlebih dahulu. Dia cari tahu dulu. Ini milik kamu atau enggak? Oh enggak, bukan milik saya. Kalau bukan milik kamu tapi ada di situ, gimana ceritanya? Kan kalau kita tahu ceritanya kita akan tahu. Oh dulu ada si Anu misalnya ya, datang ke rumah, taruh di situ. Berarti si Anu kita panggil. Ya kan? Kan itu logika hukum. Sehingga dengan begitu, aliran uang ini akan mengalir kemana-mana lagi kan? Siapa tuh yang taruh duit? Siapa yang taruh emas? Siapa yang taruh dolar? Kalau tersangka utamanya dalam hal ini misalnya mengakui tidak memiliki uang itu. Bahwa itu ada di rumahnya, iya. Tapi ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Boleh jadi si A, si B, si C, si D. Dan semua mereka itu wajib hukumnya diperiksa oleh polisi. Rumah itu gak ada dalam PKPK ya? Ya itu hal lain lah gitu. Parah itu. Nah udah diserahkan tuh kejaksaan. Nah sekarang slow. Ya, nunggu masyarakat lupa. Ya, makanya besoknya muncullah pidato Pak Prabowo dengan kalimat tadi yang disebutkan oleh Bung Arief itu. Saya kira jangan dipikir mungkin tidak sengaja tuh ya. Lalu beliau pidato, mohon maaf kawan-kawan sekalian, saya sebetulnya nggak suka juga kalimat, tapi kan ini menjelaskan. Bajingan, kata Pak Prabowo. Sekarang orang bicara bajingan. Bajingan kita juga. Sekarang orang lupa. Itu masih ada kasus loh. Sekarang orang lupa tuh. Orang perhatiannya kata bajingan-bajingan itu tadi. Enggak. Saya mau katakan tadi, kan kira-kira ditetapkan tersangka. Kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan. Muncul pertanyaan di publik, ya kan? Lah kok dilimpahkan kejaksaan? Kapan yang bersangkutan diperiksa? Sudah benar enggak bahwa itu emasnya asli atau palsu, ya kan? Jangan-jangan emas-emasan, kan kira-kira gitu ya. Itu duitnya, dolarnya asli apa enggak? Kan harus diperiksa dulu, ya kan? Nah, setelah dilimpahkan begitu, muncul pertanyaan, 2 hari setelah itu Presiden berbicara, bajingan. Nah, orang teralihkan ke sana, perhatiannya semua gitu. Nah, apakah itu satu rangkaian? Wallahu a'lam bishawab. Cuma sekarang orang melihatnya bajingan. Oleh karena itu muncul idenya Lusius. Pintar beliau ini bacanya. Sebelum orang lupa, kita diskusi berai katanya.
Itu sejarah hari ini diskusi. Supaya kita kembali ke pokok persoalan bangsa kita. Ya, kata bajingan itu jelas tidak patut diucapkan oleh presiden gitu ya. Tapi ada yang lebih tidak patut lagi nih. Soal apa yang kita sebut dengan proses pemberantasan korupsi. Ya kali lupa pada apa? Kasus ini naik apa enggak nanti? Ya kan? Lupa pada apa? Lupa pada proses pembenahan institusi kejaksaannya. Lupa pada apa? Lupa pada proses pembenahan Kapolrinya gitu. Termasuk lupa itu kasus batubaranya bagaimana. Ingat ya, polisi menyatakan memulai kasus ini dari batubara. Efek dari blackout PLN Sumatera. Lalu Kortas Tipikor mengatakan kami membentuk penyelidikan kemungkinan ada tindak pidananya di dalam kasus blackout di Sumatera itu. Kita belum tahu apa yang terjadi dari blackout itu yang muncul kasus FA. Karena ditemukan aliran uang dalam bentuk yang disebut dengan TPPU kan. Nah yang saya nggak paham, ada dalil yang disebut korupsi di dalam. Nah korupsinya FA ini apa? Ya bahwa sewaktu masuk korupsi, ya. Tapi sewaktu prakteknya beda dengan korupsi. Loh. Bahwa itu satu rangkaian suap, ya, korupsi, gratifikasi, itu satu. Tapi prakteknya itu beda-beda. Ketika Anda menyebut korupsi, itu artinya Anda sedang memperdagangkan ya jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gitu. Suap itu adalah menerima bentuk untuk meloloskan satu kebijakan. Nah ini korupsinya apa? Ya. TPPU, saya coba tanya-tanya ahli hukum, boleh nggak TPPU dicanangkan sebelum aktor utamanya ditemukan? Boleh. Itu biasa itu. Kalau orang kita misalnya menduga, oh si Anu kok kekayaannya melimpah. Nah itu bisa pakai TPPU. Seperti kata mereka, peristiwa yang pernah terjadi pada Pak Budi Gunawan. Ya, Pak Budi Gunawan ditetapkan tersangka TPPU dulu oleh KPK, meskipun akhirnya digugat ke pra-peradilan dan dimenangkan oleh. Tapi dari mana duitnya nggak terbongkar nih sampai sekarang. Itulah yang kita kenal dengan istilah rekening gendut polisi itu saja gitu. Kan sampai sekarang tuh kasus ini ya ada TPPU-nya. Saat itu Budiman mau jadi calon Kapolri ya, sehingga saya ya gitu ya. Nah dan seterusnya itu gitu. Oke, kita bisa terima tuh. Jadi aktor utamanya belum ketemu, TPPU-nya bisa ditindaklanjuti, tapi saya kembali ke belakang. Ini kasus batubaranya bagaimana? Gitu. Di batubaranya tindak pidana korupsinya apa? Siapa aktornya? Yang satu lagi ada yang dipanggil, namanya RD. Ya, RD itu juga terkena kasus TPPU. Setahu saya. TPPU dari mana? Bisa dari 3 yang disebutkan kan, Krakatau Steel, kemudian apalagi itu Timah ya, seingat saya ya. Timah atau apa? Dan yang terakhir adalah soal kasus batubara. Gitu. Nah itu kalau disebut dalam tema ini drama, sangat terang benderang dramanya. Nah itulah yang saya sebutkan di dalam media sosial saya, pemberantasan korupsi ini nggak boleh mengorbankan hukum. Korupsinya nggak terbongkar, tapi hukumnya hancur. Nah, pertanyaan kita tadi tuh, sekarang setelah masuk ke kejaksaan, ya kan, di jaksa statusnya gimana? Saya terus terang lalu bertanya nih sekarang Bung Wakil, lalu sekarang ini status FA itu apa sebenarnya? Benar nggak dia tersangka? Kalau dia tersangka, kapan dia dimintai keterangan? Apakah ada sebelumnya ya FA ini sudah dimintai keterangan atau tidak? Gitu. Nah sekarang kalau dikeluarkan sprindik baru, kira-kira gitu ya. Ada 2 sprindik kan? Pertanyaannya lalu ketika kasus ini diserahkan kepada kejaksaan, status FA itu apa? Itu agak kacau itu.
Sudah betul nggak dia ditersangkakan? Jangan-jangan loh, ini jangan-jangan ya. Ada tersangka palsu juga gitu loh, Pak. Jadi ada ijazah palsu, ada tersangka palsu. Repot kita. Dicuri dari Pak. Ya kan kita nggak tahu. Kalau benar bahwa kejaksaan akan menerbitkan sprindik baru. Ya kan? Dunia ini sangat terang benderang, tapi diperlakukan oleh para pejabat kita menjadi gelap. Yang mereka pikir mereka bisa bergelap-gelap di tengah dunia yang terang ini gitu loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa itu Anda kemudian jadi apa namanya itu ya, bahan apa istilahnya itu ya, bulian orang gitu. Mereka menyangka kita masih di era tahun 70, 80, 90. Kalau mereka bilang kasus stop ya stop. Nggak akan ada lagi orang yang berbicara. Enggak, Bung, kita di tahun 2026. Ya, kalau Anda bisa buat main drama yang kayak begitu, di civil society-nya ribut. Ya paling kita nanti dibully, ya kan? Tapi setelah dibully ya, zaman Orde Baru, beliau sampai nggak percaya Tuhan loh gara-gara Orde Baru. Itu. Kalau dia bilang Itu saya aneh. iya. Itu. Nah jadi nggak mungkin. Nah menurut saya harus ada penjelasan untuk ini semua ya, supaya terang benderang ya. Khususnya kita mulai lagi dari pertanyaan status FA ini sekarang apa? Benar nggak dia sudah ditetapkan sebagai tersangka? Benar nggak pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan itu artinya P21? Ya kan? Lalu apakah ini jeruk makan jeruk? Memang udah gak sulit. Kau serahkan juga ke KPK, ya. KPK-nya ya polisi juga. Jaksa juga. Bukan soal itunya. Ketua KPK itu polisi. Oh iya. Yang saya tahu ya udah pensiun atau belum? Masih aktif kan? Polisi aktif. Nah itu rumitnya di situ. Nah yang kedua adalah soal apa namanya itu ya, reformasi yang kita sebutkan. Nah itulah. Kalau saya kan bukan hari ini saja menyebut supaya unsur-unsur pimpinan ini mundur semua gitu. Saya kira sejak 7-8 bulan yang lalu, ini ada saksinya, di sini juga kita sudah sering menyebut, Pak Sigit mohon maaf mundurlah. Supaya reformasi polisi ini jalan. Tidak mungkin reformasi ini jalan tanpa kemunduran Pak Sigit. Saya udah ngomong sekira 7-8 bulan yang lalu. Jadi sebelum peristiwa Agustus macam itu sudah mundur Pak Sigit. Nggak ada reformasi. Polisi tampak mundurnya Pak Sigit. Ini mengingat saya pada apa yang disebut oleh Cak Nur dahulu ya. Ketika Cak Nur diminta oleh Pak Harto untuk memimpin tim reformasi. Nah jawaban Cak Nur itu nggak mungkin saya, sebab yang disebut reformasi itu Pak Harto, Anda mundur kata Cak Nur. Syarat yang disebut dengan reformasi itu Anda mundur dulu. Jadi gagal pembentukan itu. Nah ini juga syarat yang disebut dengan reformasi polisi itu, Pak Sigit mundur dulu. Bagaimana kita berharap reformasi di tangan Pak Sigit, yang di eranya dia, polisi kemudian diberi gelar baru namanya Parcok. Dan keterlibatannya kita di pegiat pemilu, waduh. Dan nah ini lagi lah, nggak lagi mengherankan gitu. Udah cerita yang terlalu umum kalau kita di pegiat pemilu ini soal yang begitu-begituan. Gitu. Nggak mungkin. Nah itulah yang kita alami hari ini. Begitu juga dengan Jaksa Agung. Ini orang-orang yang sudah lama berkuasa nih. Pak Jaksa, ya, Ketua Kejaksaan Agung, ya Kapolri, orang-orang yang lama berkuasa. Gitu. Nah jadi sebaiknya mereka saya mundur, ya, beri kesempatan kepada orang lain untuk lebih berkreasi mengelola baik institusi polisi maupun Kejaksaan Agung gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apakah mungkin Pak Prabowo diharapkan melakukan perubahan? Tidak mungkin. Apalagi kalau Anda menyebut istilah reformasi. Saya merenung-renung sekarang. Kenapa reformasi polisi itu gagal? Karena kita pakai judulnya reformasi polisi. Yang kalimat yang boleh jadi secara psikologik agak menakutkan bagi Pak Prabowo. Gitu.
karena kata reformasi itulah beliau ke Yordan gitu loh. Karena reformasi itulah beliau dipecat dari TNI. Gitu. Alasan psikologis. Ya itu. Jadi ketika disebut tim reformasi polisi, saya khawatir beliau sudah terlebih dahulu gemetar mendengar kata itu. Gitu. Kita keliru, mestinya jangan menyebut kata reformasi di situ. Tim perbaikan ya kan, tim pembenahan tapi jangan pakai kata reformasi. Boleh jadi itu agak apa namanya itu ya, agak traumatik ya bagi Pak Prabowo karena kata reformasi itu membuat hidupnya sepanjang yang kita tahu mengalami kesulitan. Reformasi itulah yang membuat Pak Prabowo mengalami hidup yang sulit. Ya, sebelumnya itu hidupnya kan baik-baik aja semua ya kan, sejak dari kecil ya kan sudah kaya raya ya dan seterusnya itu. Setelah reformasi ya tahun 2004 sudah jadi calon wakil presiden gitu. Jadi 99 ke 2004 tuh kata reformasi itu membuat beliau hidup dengan kepahitan gitu. Jadi kalau di misalnya ya dibuat riwayat hidup masa-masa pahit Prabowo ya itu di situ. 99 2004 tuh, jadi sekitar 5 tahun itu gitu ya. Masa kegelapan. Masa-masa kepahitan gitu. Ya, kalau sebelumnya itu ya fine-fine aja ya setelah reformasi. Mungkin lebih tepat kalau kita dorong kata pembenahan gitu ya, perbaikan gitu. Atau kata-kata yang lain yang memungkinkan itu yang saya sebut secara traumatik ya. Tapi perbaikan itu harus ada buntunya. Perbaikan radikal. Jangan pakai radikal lagi. Kau juga dia. Itu anti asing gitu. Jangan pakai radikal gitu. Jadi jangan pakai kata radikal, anti asing tuh. Ya, nah jadi itu harus dihindari. Kata kapitalisme, radikal ya kan, reformasi ya, itu harus dihindari ya dari perbincangan dengan Pak Prabowo. Menurut saya ya, ini menurut saya. Nah, kawan-kawan sekalian, lalu bagaimana kita menatap ke masa depan? Ya sulit. Nah, sulitnya ya seperti kita sebutkan tadi dan ada banyak persoalan yang kita alami di sini gitu. Tapi yang paling menarik bagi saya, bagaimana nasib pemberantasan korupsi masa yang akan datang? Bagi saya sih ini mungkin makin kelam. Hiburan kita nanti paling KPK nangkap kepala daerah lagi. Setidaknya kejaksaan 3-4 kasus mereka bongkar yang nilainya triliunan. Setidaknya, ya kan? 178 atau 72 triliun misalnya ya. Terakhir adalah soal kasus Nadiem yang menjadi perbincangan orang. Itu setidaknya. Polisi kasus terbesarnya adalah EPA, ya kan? Sampai saat ini gitu. Lalu terakhir dari kejaksaan itu adalah BGN. Pertanyaannya adalah siapa kira-kira yang akan masuk ke BGN, ke KDMP, ke sekolah rakyat dan seterusnya. Yang kita tahu meski entah ada itu alurnya atau tidak, ya kan? 2 hari setelah FA dinyatakan sebagai tersangka, 2 atau 3 hari saya lupa, tiba-tiba Kejaksaan Agung mengambil kembali perintah yang meminta jaksa-jaksa tinggi untuk melakukan inventarisasi terhadap MBG itu diberhentikan. Apakah itu alurnya atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi yang paling bisa kita katakan juga adalah yang kelihatan sangat transparan sekarang, yang lepas dari audit negara, itu adalah program KMBG dan program KDLB. Lalu pertanyaannya siapa yang berani masuk? Apakah polisi? Nggak yakin saya. Saya sih berharap kalau polisi bisa segarang ini, karena itu ya, dan bisa secepat ini menangkap orang terhadap kasus korupsi, saya berharap mereka masuk ke MBG, masuk ke KDMP. Tapi apakah mungkin polisi masuk ke MBG sementara mereka punya dapur 1.700? Lucu ya. Dulu ada filmnya kawan kita yang wakil gubernur Jawa Barat itu siapa namanya? Si Deddy Miswar. Deddy Miswar ya. Lucunya negrikonya. Kawan-kawan sekalian ya, saya akhir-akhir ini agak memahami
orang Indonesia itu kalau udah puncak kemarahannya itu melucu. Gitu. Itu udah puncak marah tuh. Di atas itu amok udah. Jadi kalau orang udah mulai satir kepada pemerintah, satir kepada polisi, satir kepada kejaksaan, KPK, itu artinya orang sudah sangat muak. Jadi filmnya Deddy Miswar itu mengungkap filosofi orang Indonesia. Lucunya negeriku ini itu sejak itu dia udah mengungkapkan kemuakannya sebetulnya gitu kira-kira. Ya kita ingat dulu Sri Mulat ya, digemari orang karena dia melucu terhadap kekuasaan, ya kan? Kemarin ada Panji, ya kan? Bahkan ditonton orang ribuan dan mau bayar gitu loh, hanya untuk mendengar dia melucukan negara gitu, melucukan pemerintah itu. Itu artinya satir-satir. Kalau udah laku keras, ya yang berhubungan dengan politik dan kekuasaan, itu artinya politik dan kekuasaannya itu sedang dipantau oleh masyarakat dengan rasa yang sangat geram. Jangan balas lagi juga dengan kelucuan. Gitu ya. Sebab lucu-lucunya masyarakat itu sebetulnya adalah kemarahan, dan kemarahan itu jangan jawab dengan kelucu-lucuan. Apa namanya tuh yang menyebut kita kelebihan pengamat. Inflasi pengamat ya. Lalu kemarin pidato rapi-api bajingan ya, edasmu gitu. Pengamat ditertibkan. Pengamat akan ditertibkan ya. Lalu lapor polisi deh ya. Kena lah Saiful Mujani ya kan, Islam Rabi ya kan. Ferry Absari ya kan, Ubedillah Batrun ya kan. Saya dan Ubed tinggal nunggu waktu. Mereka tinggal klip nanti potong nih. Dari ya, inisiatornya. Iya, ya potong jadi tinggal mereka potong laporkan gitu. Kalau itu yang Anda lakukan, ya kan, saya tidak yakin sebetulnya ya bahwa kita benar-benar berbenah. Meskipun Anda citrakan bahwa kita berubah macam-macam dan seterusnya, saya tidak terlalu yakin. Dan oleh karena itulah mungkin ya kita layak terus berisik ya, dan berisiknya itu dalam bentuk kelucu-lucuan itu untuk mengungkapkan bahwa kita sudah pada fase yang sangat jengkel, marah, disebut kelas sumsumnya. Dan di atas itu tinggal satu, amok. Dan amok itu udah kita lihat peristiwanya di Agustus 2025 yang lalu. Ada bakar-bakaran, ada perusakan, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi kita tahu, kita nggak mengerti apa maunya, kecuali mau merusak itu aja. Untuk mengungkapkan kejengkelan itu gitu, ya dari peristiwa itu gitu ya. Dan saya tidak yakin bahwa peristiwa Agustus itu sudah selesai di situ. Jangan-jangan sebetulnya kita sedang menunggu amok kedua di era pemerintahan Pak Prabowo. Terima kasih.